Perkenalkan, nama saya Jumiran, asli dari Wadas Lintang. Saya sebagai ketua kelompok nelayan Minas Sejahtera dan juga sebagai ketua kelompok Pokdakan Biovlog yang dikelola oleh kelompok Minas Sejahtera. Kita di kelompok Minas Sejahtera sejumlah 22 orang, 22 anggota. Tapi tentu kesemuanya itu ikut bertanggung jawab, tapi tidak harus kerja semua. Itu tentang biovlog ini, bagaimana kerjanya. Kita cuman ada khusus, maksudnya khusus yang bertanggung jawab, itu termasuk saya sendiri sebagai ketuanya yang bertanggung jawab. Baik buruknya biovlog ini yang saya sendiri yang bertanggung jawab. Kalau untuk kolam biovlog tentunya ini masih awal bagi kita. Wong kita tadinya nelayan tangkap dan sekarang kita lagi belajar ngelola kolam ini, karena ini lain dengan kolam biasa. Kalau biasanya kita tahu kolam di tanah, tapi ini di terpal pakai oksigen dan juga pakai bakteri. Ini menggunakan bakteri. Kita yang gunakan adalah pakai bakteri, terus garam, terus molase dan kapur dolomit. Itu yang kita gunakan awal, tapi kita sekarang sudah nggak pakai itu, cuman pakai molase sama bakteri. Kita memiliki 8 kolam. Setiap kolamnya kita isi dengan bibit 1.000, jadi 1.000 per kolam. Ini 1.000, 1.000, 1.000, jadi jumlahnya 8.000. Kita sudah mulai sekitar 4 bulan jalan dari awal nebar bibit. Aliran oksigennya kita punya 2 mesin. Punya 2 mesin untuk 8 kolam. Jadi satu mesinnya itu untuk 4 kolam dengan kolam ukuran D4, diameter 4 meter. Kita kasih pakan setiap hari itu 2 kali, pagi jam 7 sama sore jam 4. Itu pun nggak kayak di kolam biasa harus kenyang banget, nggak. Kita ada hitung-hitungannya. Kita pengennya nggak ketinggalan zaman itu, makanya begitu ada program, oke, kita siap. Tapi wong namanya masih belajar, tentu masih ya banyak kekurangan lah. Kelebihannya kita air irit, kita ganti ini selama 4 bulan kita ganti baru 3 kali, 3 kali pergantian. Itu pun tidak semua diganti, jadi ini diuras tapi sekitar 15 cm, nanti kita tambah lagi. Terus keunggulan lainnya adalah pakan lebih irit, karena kita kasih probiotik. Probiotik itu adalah bakteri itu yang mengurai kotoran ikan, terus nanti dimakan oleh ikan tersebut. Makanya untuk urusan pakan jauh lebih irit daripada kolam biasa pada umumnya. Tapi kelemahannya yaitu ketika mati lampu, ini harus hidup dengan listrik. Ketika mati lampu sampai 1 jam lebih, pasti ikannya ikut stres. Kalau ikan sudah stres, mungkin pertumbuhannya juga akan berkurang. Bahkan bisa, kalau lebih lama, kematiannya lebih fatal. Makanya kita ada genset. Namanya budidaya pasti tentu ada kematian. Nggak mungkin kita nabur benih 1000 terus panen 1000, itu nggak mungkin. Makanya perkiraan kami, kita per kolamnya itu nabur 1000 paling ya di angka 800-an per kolam. Mungkin kira-kira ntar kalau kita agendakan mungkin 6 bulan. 6 bulan ya perkiraan kami jadi 2 atau 3 per kilonya. Kita sudah ngobrol dengan Pak Lurah, kita mau bikin yang identik dengan Wadas Lintang itu sendiri. Makanya kita lagi ya meraba-raba bagaimana ntar yang cocok untuk identitas Wadas Lintangnya. Jadi enggak, kalau Sumberjo sudah punya pepes untuk ikan nila lah, Wadas Lintang insya Allah tidak cuman nila mentah, tapi ada olahan yang dari nila seperti itu, Mbak. Kemarin kita sudah uji coba ini, Mbak. Uji coba itu dendeng nila.
Jadi nila kita bersihkan, terus kita kasih bumbu pengawet alami, bahkan wong pakainya itu pakai gula sama bumbu-bumbu tradisional, ya. Terus kita keringkan, itu sudah terbukti dan dicoba juga enak ternyata dan awet, meskipun nggak diapa-apain, cuman dijemur pakai marinasi tradisional, tapi kita uji coba sudah 1 bulan ternyata rasanya masih bagus. Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan yang pertama dengan Dinas Perikanan tentunya, terus dengan Pak Lurah. Tadi yang kemarin sudah dirapatkan itu kita mau bikin kelompok nelayan, tapi nggak cuman yang laki. Yang lakinya sudah terbentuk dan kita mau bikin kelompok istrinya. Nah, istrinya itu mau kita bikin kelompok, rencananya itu mau untuk olahan ini. Rencananya nanti ada olahan ikan yang kita produksi sendiri dan dibikin sendiri oleh istri. Jadi yang perempuannya itu mengolah ikan yang hasil baik hasil tangkapan maupun hasil budidaya seperti itu. Jadi kita nggak bingung gimana mau olah, istri kita yang untuk mengolahnya seperti itu. Ya sudah kita agendakan. Yang pertama adalah mau dibikin abon. Ya abon nila, abon terbuat dari daging nila, tentunya yang itu kulitnya itu nanti juga bisa dibikin keripik, bahkan tulangnya juga bisa dibikin keripik seperti itu. Cuma nanti prosesnya ya sambil berjalan. Ini kan sementara kita sudah punya ikan, terus kita agendakan untuk olahan ikannya bagaimana. Ya harapan kami tentunya kami selaku kelompok Mina Sejahtera tentunya pengen berkembang, pengen jauh lebih berkembang lagi dan lebih maju untuk urusan ekonomi kreatif di Wadas Lintang ini, tentunya dengan dukungan dari Pak Lurah, terus dinas terkait. Kami mohon perhatian kepada kami.